Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-22 dari Kitabul Jihad, yaitu babu jawazi qitali man naqadal ahda. Bab bolehnya memerangi orang yang merusak perjanjian. Apa maksudnya ini? Yakni satu kaum yang mengadakan perjanjian damai dengan negara atau umat Islam. Nah, kemudian mereka merusak perjanjian itu. Nah, dulu yang lakukan itu kan diantaranya Bani Nadir. Nah, yang dibahas di sini adalah Bani Quraidah. Nah, saya lanjutkan. Wa jawazi inzali ahlil hisni ala hukmi hakimin adilin, dan bolehnya memutuskan supaya penduduk satu benteng, jadi dulu kayak Yahudi kan tinggal di benteng gitu, supaya mengikuti keputusan seorang hakim yang adil. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat hadis-hadisnya. Dimulai dari hadis 1155. Hadits Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Qal lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'din huwa bin Mu'adz ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kana qariban minhu, dan seterusnya. Ketika Bani Quraidah mengikuti keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Jadi Sa'ad bin Mu'adz itu salah seorang sesepuh lah dari suku Aus yang tinggal di Madinah. Nah, jadi Bani Quraidah, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian yang lalu, mereka khianat merusak perjanjian damai dengan umat Islam. Jadi Bani Quraidah itu tinggal di Madinah dari zaman dulu karena mereka mengadakan perjanjian damai atau muhalafah dengan Bani Aus. Kalau Bani Nadir, salah satu suku dari bangsa Yahudi, itu mengadakan muhalafah dengan suku Khazraj. Nah, baik. Kemudian dalam perang Ahzab atau perang Khandaq, mereka yang tadinya hidup damai berdampingan dengan umat Islam di Madinah, tahu-tahu dihasut oleh Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi. Dihasut, akhirnya mereka khianat dan memberontak memerangi umat Islam. Dalam perang Ahzab atau perang Khandaq itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai pulang ke Madinah. Baru saja Rasul meletakkan senjata, Jibril datang dan Jibril katakan, engkau sudah meletakkan senjata wahai Muhammad? Ya. Kata Jibril, kami belum. Berangkatlah ke sana.
dia menunjuk ke tempat Bani Quraidah karena mereka khianat atau merusak perjanjian tadi. Nah, lalu berangkatlah Rasulullah dan para sahabat. Itu yang Nabi katakan bahwa jangan ada yang sholat asar kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Jadi untuk mengepung benteng mereka. Nah, waktu itu yang pegang bendera itu Ali bin Abi Thalib. Nah, yang disuruh mewakili Rasul menggantikan Rasul di Madinah Ibnu Ummi Maktum. Berangkat Rasul dan para sahabat. Lalu itu yang sampai di tempat Bani Quraidah, Umar mencela orang-orang kafir. Dia katakan, ya Rasulullah, wallah ma kittu an usalli al-asr. Wahai Rasulullah, demi Allah hampir saja saya tidak bisa melaksanakan sholat asar. Gara-gara mereka ini. Hatta kadat an taghruba syamsu, hingga matahari hampir tenggelam. Lalu Rasul katakan, fa wallah in shallaituha, demi Allah saya belum melakukannya. Nah, jadi itu kejadian sekali-kalinya itu. Nah, karena perang Rasul waktunya lewat, jadi bukan di waktu asar Nabi lakukan. Kemudian Nabi berangkat dengan para sahabat di Buthan, itu salah satu perairan lah itu. Lalu Nabi wudu, fatawaddoa wa tawaddona. Nah, Nabi berwudu, fatawaddoa Rasulullah SAW, wa tawaddona, kami pun berwudu. Fa shalla minal asri ba'da ma gharabati syams. Nabi fa shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam al asra ba'da ma gharabati syams. Nabi sholat asar setelah matahari tenggelam. Tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Kemudian setelah itu Nabi sholat maghrib. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Itu kejadian di Bani Quraidah tadi. Berarti boleh dong ya mengqadha sholat. Oh, lihat sebabnya dulu. Jangan nggak ada sebab tahu-tahu sholatnya ntar aja deh dirapel. Mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, jadi sekali 5 sholat. Nah, ini nggak ada tuntunan yang kayak begini. Ada juga jamak. Nah, kalau ada jamak takdim, jamak takhir, nah itu ada. Tapi kalau sholat dirapel, diqadha itu nggak ada contohnya. Nah, kemudian bagaimana juga dulu malas sering nggak sholat, sekarang diqadha, nggak ada contohnya juga kayak begini. Gitu. Jadi sholat itu kewajiban yang paling wajib lah itu. Nah, Rasul mengqadha tadi karena kondisinya sangat darurat tadi. Karena kalau sampai mereka meluas, si Bani Quraidah tadi bisa membahayakan umat Islam. Ya mungkin kejadian yang ini naudzubillah ya, kalau kejadian kebakaran. Nih waktu sholatnya gimana nih? Kalau nggak buru-buru ini takut. Ya bolehlah kalau dalam kondisi seperti itu. Yang kedua, Rasul terlambat sholat itu waktu pulang perang juga. Nah, itu yang subuhnya lewat. Nah, Rasul suruh Bilal nyender di ontaknya berjaga-jaga melihat fajar. Karena terlalu lelah, Bilal pun tertidur. Bahkan yang pertama kali bangun adalah Rasulullah SAW. Nah, itu mereka bangun ketika matahari sudah naik. Nah, kemudian ya tetap adzan dan qabliyah subuh. Dan kemudian Bilal iqamah dan sholat subuh. Baik, kembali ke sedikit tentang perang Bani Quraidah ini. Nah, setelah itu Rasul SAW wa kana qariban minhu faja'a ala himar. Apa tadi? Lamma nazalat Banu Quraidah ala hukmi Sa'adin huwa ibnu Mu'adz. Jadi begini kisahnya. Karena mereka memberontak, lalu beberapa orang dari suku Aus itu memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, maafkan sajalah, karena mereka kan halifnya dari Bani Aus dan hubungannya dekat dengan mereka.
Lalu Nabi katakan amatardon ayyahkuma fihim rajulun minkum. Bagaimana? Redho tidak kamu kalau yang menjadi hakim salah seorang di antara kamu, yakni dari Bani Aus. Nah, disitulah Rasul menunjuk Sa'ad bin Mu'adz. Itu sesepuh atau yang disegani dari Bani Aus tadi. Padahal dia lagi terluka. Dia lagi terluka dan dirawat di tenda di Masjid Nabi. Dia terluka dalam perang Khandaq tadi. Nah, yang dipenggal ninya. Ini kan ada nadinya di sini. Nah, kemudian ini kan terus mengucurkan darah. Lalu Nabi suruh buatkan tenda di masjid. Dan di situ ada juga yang lain yang bikin tenda. Nah, kemudian karena orang-orang Aus mau lah itu kalau yang menjadi hakim adalah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz datang dibawa dinaikkan keledai dan dijaga lah gitu semuanya karena itu lagi sakit, lagi terluka. Nah, dan begitu sampai Nabi katakan qumu ila sayyidikum. Coba berdirilah menemui sayyid kamu, pemimpin kamu, atau berangkatlah menemui sayyid kamu. Lalu mereka pun lalu diputuskanlah oleh Sa'ad bin Mu'adz perihal orang-orang Yahudi yang memberontak tadi. Nah, itulah yang dijelaskan di hadis ini. Kemudian wa kana qariban minhu fajaa ala himar. Lalu datanglah Sa'ad bin Mu'adz di atas keledai. Falamma dana qal. Ketika dia sudah mendekat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul katakan qumu ila sayyidikum. Menghadaplah atau pergilah atau berdirilah menuju sayyid kamu itu. Fajar. Lalu dia datang. Fajalasa Rasulullah SAW. Rasul pun duduk. Faqala lahu. Lalu Nabi bersabda kepada Sa'ad bin Mu'adz, inna haula nazalu ala hukmik. Mereka akan mengikuti keputusanmu. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz katakan, fa inni ahkumu antuqtalal muqatilah. Saya putuskan bahwa muqatilah, yakni lelaki-lelaki, tentara-tentaranya lah gitu ya, lelaki yang dewasa ya diperangi. Wa an tusbad dzurriyyah. Nah, kalau perempuan-perempuan, anak-anak dijadikan sebagai tawanan. Setelah itu Nabi katakan laqad hakamta fihim bihukmil malik. Engkau telah putuskan perkara di tengah-tengah mereka dengan keputusan Al-Malik. Al-Malik sang raja. Siapa Al-Malik di sini? Allah. Artinya keputusannya itu sudah benar. Baik, kemudian jadi beda dengan yang diperlakukan terhadap Bani Nadir. Kalau Bani Nadir, mereka boleh pergi meninggalkan perkampungan mereka dan hanya membawa harta satu onta saja. Jadi di angkutannya kan onta, satu onta saja. Nah, kemudian rumah-rumahnya banyak yang mereka hancurkan sendiri biar nggak dipakai oleh umat Islam. Nah, kemudian Bani Nadir hengkang dari Madinah. Sekarang Bani Quraidah tidak. Jadi diputuskan begitu oleh Sa'ad bin Mu'adz, dan kata Rasulullah SAW itu adalah hukum atau keputusan yang benar, yang adil. Di hadis berikutnya, haditsu Aisyah radhiyallahu anha qalat, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Sa'ad bin Mu'adz terkena senjata pada perang Khandaq atau perang Ahzab. Wa ma romahu rajulun min Quraisy. Jadi lempar dengan anak panah oleh salah seorang dari Quraisy, yuqalu lahu Hibban ibnul Ariqah. Orang yang memanah dia itu adalah Hibban bin Ariqah, romahu fil akhal. Dia melemparnya di bagian sininya. Jadi urat nadinya biar darahnya nggak berhenti maksudnya. Fadaraban Nabi sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Lalu Nabi membuatkan tenda di masjid liya'udahu, untuk menjenguknya. Maksudnya biar Nabi bisa menjenguknya. Jadi dirawat di masjid Nabi. Tapi jangan kebablasan ya.
Dulu ada yang membuat bukan tesis, skripsi lah gitu. Ingat saya itu tahun-tahun 70-an. Ya tahun 70-an itu berdasarkan hadis ini, oh berarti masjid itu pusat untuk pusat pengobatan atau kesehatan masyarakat. Oh enggak begitu juga lah, kebablasan. Boleh merawat orang sakit di masjid, tapi fungsi masjid yang asli ya sebagaimana sabda Rasul itu, inna hadhil masajid la yasluh, masjid-masjid ini tidak baik, tidak pantas kecuali buat sholat, baca Quran, berzikir kepada Allah, wa mawalah, dan hal-hal yang seumpama. Dalam kondisi-kondisi tertentu ya boleh. Nah kalau ruangnya atau pekarangannya luas, bagus ya, masjid tadi di halamannya ada tempat pengobatan itu ya, sekarang namanya rumah sehat itu ya, klinik lah paling enggak itu. Ntar ada juga tempat buat olahraga, tapi jangan kebablasan tadi. Wah, berarti boleh fitness di masjid itu ya, Pak. Oh, di masjid olahraga, sholatnya enggak, azannya enggak, jadi beralih fungsi nanti itu. Enggak boleh juga kebablasan tuh. Ya, ada orang-orang Habasyah yang main kayak tombak pendek sambil pakai perisai dari kulit gitu. Sambil yazfinun tuh zafen artinya apa? Tari zafen. Jadi enggak sambil main-main pedang, tapi kan permainan yang positif itu, Bang. Sambil ya kita zafen ini lah takut kena tai ayam gitu. Jadi begini-gini. jingkrak betul ya Swinon. Nah, kemudian Umar mau nunduk itu, mau ambil batu, mau disambit, kata Nabi, da'ahum. Biarkan saja mereka. Lita'alamal yahud anna fi dinina fushah, biar Yahudi tahu bahwa dalam agama kita ada fushah, ada kelapangan. Itu hari raya, orang-orang Habasyah itu pada main ini, dibiarkan, dan Aisyah juga nonton terus dialingin sama Rasul. Jadi dialingin sama Rasul, dibilang pipinya di dekat pipi Rasul. Ya Allah, pulang boy. Jadi Nabi juga ini ya begitu deh, teladan dalam semua hal. Baik, tapi jangan kebablasan juga. Masjid dijadikan pusat olahraga gitu ya, Pak. Nah, sholatnya di mana nanti kalau olahraganya di masjid? Ya, kalau punya halaman luas, di situ ada buat anak-anak biar main di masjid. Nah, ahsan. Ini yang bagus daripada main di tempat-tempat yang lain. Tapi jangan kebablasan juga. Baik, saya lanjutkan. Kemudian liya'udahu min qarib, supaya Nabi dapat menjenguknya dari jarak yang dekat dengan rumah Rasul. Falamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal khandaq, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari khandaq, dari parit itu, wada'as silah wa tasal, Nabi meletakkan senjata dan mandi. Fa'atahu Jibril alaihi salam, lalu didatangi oleh Jibril, wa huwa yanfudhu ra'sahu minal ghubar, padahal Nabi lagi membersihkan ini, menghilangkan debu-debu dari kepalanya. Kemudian faqal, lalu Jibril katakan, wada'tas silah, engkau sudah letakkan senjata. Wallah ma wada'tu, demi Allah saya belum meletakkannya, kata Jibril. Ukhrij ilaihim, keluarlah ke tempat mereka. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, fa'in, kemana ini, keluar kemana? Fa asyara ila Bani Quraidah. Nah, dia menunjuk ke di sono, di tempat Bani Quraidah. Fa atahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul mendatangi mereka. Fa nazalu ala hukmihi, mereka pun menyerahkan keputusan atau hukum Nabi kepada Nabi. Fa raddal hukma ila Sa'adin, lalu dia mengembalikan keputusan itu kepada Sa'ad. Nah, ini yang tadi sudah kita bahas. Jadi mereka mengharap ke Rasul, ya Rasulullah, maafkanlah mereka. Kemudian mau tidak kalau yang putuskan perkara Sa'ad? Mau, ternyata Sa'ad keputusannya itu sama dengan keputusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian fa'atahum Rasulullah fanazalu ala hukmi faraddal hukma ila Sa'din qal fa inni ahkumu fihim, aku putuskan perkara tentang mereka, antuk talal muqatilah,
tentaranya itu yang laki-laki yang dewasa diperangi. Wa antusba an-nisa wa dzurriyyah, perempuan-perempuan dan anak-anak ditawan. Wa antuk sama amwaluhum, harta mereka dibagi-bagi, yakni dijadikan sebagai ghanimah atau rampasan perang. Lagi enak hidup damai di Madinah pakai merusak perjanjian damai dengan umat Islam. Nah, dulu begitu ya umat Islam ya, gagah, orang nggak berani macam-macam. Sekarang kita kenapa diperlakukan seperti ini? Gitu. Ya kembali ke kita juga lah. Baik, hadis berikutnya, hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Sa'dan qala, bahwa Sa'ad yakni Sa'ad bin Mu'adz katakan, Allahumma innaka ta'lam annahu laisa ahadun ahabba ilayya an ujahidahum fik min qaumin kadzabu rasulaka sallallahu alaihi wasallam wa akhraju. Jadi saat ini dalam keadaan terluka, tadi dia kan di masjid dirawat, dia berdoa, ya Allah, innaka ta'lam, sesungguhnya engkau kan tahu, annahu laisa ahadun ahabba ilayya, tidak ada satupun yang lebih aku cintai, an ujahidahum fik, tidak ada satu orang pun yang lebih aku cintai untuk aku berjihad di jalanmu, min qaumin kadzabu rasulaka, dibanding dengan satu kaum yang telah mendustakan rasulmu, wa akhrajuh, dan telah mengusirnya. Ya Allah, engkau kan tahu enggak ada yang lebih aku sukai kecuali berjihad karena engkau untuk memerangi satu kaum yang telah mendustakan rasulmu. Ini orang-orang Quraisy tadi. Wa akhrajuh, dan mengusir mereka. Jadi tetap dalam keadaan sakit begitu doanya. Engkau kan tahu ya Allah, yang paling saya sukai berjihad melawan orang-orang yang telah mendustakan dan mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, fa inni adzunnu annaka qad wada'tal harba bainana wa bainahum. Ya Allah, saya menduga bahwa engkau telah menghentikan, wada'ta, meletakkan peperangan antara kami dengan mereka, yakni sudah selesai nih peperangan. Tetapi fa in kana baqiya min harbi Quraisyin syai'un, kalau masih ada sedikit tersisa peperangan melawan Quraisy, fa abqini lahu hatta ujahidahum fi, maka hidupkan aku lah, gitu. Abqini, sisakan umurku untuknya hingga aku bisa berjihad di jalanmu. Jadi sahabat ini dalam keadaan terluka, dalam keadaan sakit seperti itu masih memohon begitu. Kalau memang masih ada sisa-sisa perang melawan orang-orang Quraisy yang kafir itu, ya Allah, beri sisa umur ini hingga aku bisa berjihad untuk melawan mereka di jalanmu. Wa in kunta wada'tal harb, tapi ya Allah, kalau engkau sudah letakkan peperangannya, ini kalau sudah selesai peperangannya, fafjurha waj'al mauti fiha. Di satu riwayat luka si Sa'ad bin Mu'adz itu sudah hampir sembuh. Lalu tapi ya Allah, kalau memang udah selesai peperangan ini, bocorin lagi dah kita biar darahnya mengalir. Waj'al mauti fiha, jadikan kematianku padanya. Ini jadi jalan kematianku lah. Kan itu terluka karena perang di jalan Allah. Kalau memang udah selesai ini perangnya, ya Allah, matikan aku karena perang ini. Loh, kok minta mati? Enggak, bukan matinya yang dia pinta sebetulnya. Dia pengen mati karena syahid di jalan Allah. Deh, tahu fangfajarat min labbatih, memancarlah darah dari labbah, itu di bagian di sekitar dada istilahnya. Falam yara'uhum, mereka tidak menyadarinya, nggak ngah lah. Apa ini? Kok basah-basah? Sebab di situ ada juga tenda-tenda yang lain. Fil masjidi khaimatun min Bani Ghifar. Di masjid itu ada tenda juga milik Bani Ghifar. Illa dama yasilu ilaihim, melainkan darah itu sampai mengalir ke tempat mereka. Berarti kan banyak. Dulu masjidnya kan pasir. Kalau darahnya sampai merembes ke tempat dia, nah baru mereka kaget, ada apa ini? Faqalu ya ahlal khaimah, mereka katakan, wahai penghuni tenda ini, ma hadza alladzi yatina min qibalikum
wahai penghuni tenda, yakni tempatnya Sa'ad, apa ini yang datang kepada kami dari arah kalian ini? Fa idza Sa'dun yaghdu jurhuhu daman. Tiba-tiba atau ternyata Sa'ad dari lukanya mengalir darah, wa mata minha radhiyallahu an, dan dia mati karena hal itu. Masya Allah. Jadi ini baru satu saja ya, Sa'ad bin Mu'ad, belum sahabat-sahabat yang lain. Maksudnya begini, Islam sampai kepada kita ini diantara wasilahnya adalah perjuangan Rasulullah dan para sahabat radhiyallahu anhum. Karena darah mereka, jadi banyak nyawa yang banyak orang yang syahid di jalan Allah. Maka karena sabab itu Islam sampai kepada kita. Maka jangan sekali-kali kita merendahkan, meremehkan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, mereka manusia. Nah, pasti juga ada salahnya, namanya manusia. Tapi kalau dibanding kita nggak ada apa-apanya. kesalahan mereka seperti yang dikatakan oleh A'id bin Amr ketika menasihati Ubaidillah bin Ziyad, gubernur muda, sombong, bengis. Ininya siapa bosnya? Hajjaj bin Yusuf. Sama-sama ini kan diingatkan oleh sahabat A'id bin Amr, ai bunayya, wahai anakku. Rasul bersabda, inna syarrar ri'a al-hutamah, sesungguhnya sejahat-jahat pemimpin itu yang bengis. Hutamah itu bengis. Fa iyyaka an takuna minhum, engkau jangan termasuk golongan mereka. Namanya pejabat ya, gubernur. Diingatkan orang tua ini sahabat, bukannya sadar. Ijlis, duduk. Fa innaka min nukhalati ashabi Muhammad, engkau ini kan ampasnya sahabat Muhammad. Masa iya deh ente sahabat, tapi kan sahabat yang paling ampasnya. Apa kata A'id bin Amr? Wahal lahum min nukhalah, emang sahabat ada ampasnya? Innaman nukhalatu fi ghairihim wa fi man ba'dahum. Ampas itu adanya di kaum yang lain, bukan di para sahabat. Dan juga ada di generasi sesudah mereka. Itu maksudnya generasi ente itu. Tabi'i itu ada ampasnya. Kalau sahabat mah nggak ada. Sahabat yang paling jelek juga tetap dipuji oleh Rasul. Kan kata Rasul, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semuanya adil, semuanya jujur dan seterusnya. Jadi kalau ada yang bohong-bohong itu pasti bukan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah perjuangan para sahabat radhiyallahu anhum, dan saya dorong supaya belajar lebih banyak lagi tentang sirah para sahabat radhiyallahu anhum. Saya itu banyak memberikan kekuatan buat kita untuk menegakkan agama Allah ini. Jadi perjuangan mereka luar biasa. Kita nggak ada apa-apanya. Maka jangan sombong juga. Kadang kita baru bisa begini begitu aja udah ini ya. Allah, nggak ada apa-apanya dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhu. Baru tahajud sebulan saja sudah ngomong yang tidak-tidak, biar dianggap sebagai seorang waliullah gitu ya. Baru sebulan nggak ada apa-apanya kita dibanding dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Ya Allah, ibadahnya, dakwahnya, semuanya, masya Allah, sahabat komplit. Baik, sekarang bab berikutnya, babu man lazimahu amrun fadakhala alaihi amrun akhar. Ini sudah kaitannya dengan yang tadi sudah saya jelaskan tadi tentang sholat asar tadi yang tertunda karena perang Bani Quraidah. Bab orang yang wajib baginya satu perkara lalu masuk lagi kepadanya perintah yang lain atau perkara yang lain. Mau sholat ngatanya ada perintah yang berat tadi. Hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma raja'a minal ahzab. Nabi SAW bersabda ketika kembali dari Ahzab. Jadi perang itu kan dinamakan Khandaq atau Ahzab.
Kata Rasul, la yusalliyanna ahadun al-asra. La yusalliyanna ahadun al-asra. Jangan seorang pun salat asar illa fi Bani Quraidah, kecuali di tempat Bani Quraidah. Maksudnya berangkat, jangan ada yang salat kecuali setelah sampai di tempat Bani Quraidah. Fa adraka ba'duhumul asra fit tariq. Sebagian dari mereka mendapatkan asar di jalan. Jadi ada yang sholat di jalan. Faqala ba'duhum la nusalli hatta na'tiyaha. Sebagian lagi katakan kita tidak sholat kecuali setelah sampai di Bani Quraidah. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi mengatakan bal nusalli lam yurad minna dzalik fadzukira lin nabi. Lalu semuanya tadi dijelaskan kepada Rasul. Ternyata semuanya dibenarkan. Walam yu'annif wahidan minhum. Nabi tidak marah, tidak melarang salah seorang pun di antara mereka. Itu kejadian pada perang Bani Quraidah. Baik, kemudian bisa ada waktunya. Sampai sini dulu deh hadisnya. Sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis yang lain. Silakan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau azan yang solufi buyutikum itu ditempatinya di mana, Ustaz? Oh ya, lagi hujan. Enggak, maksudnya pas lagi azan diganti hayya 'alas shalah. Enggak dijelasin. Pokoknya Nabi katakan jangan katakan hayya 'alas shalah. Tapi sallu fi buyutikum. Hujan, sana hujannya berat. Kalau kita mau hujan, rumah juga dekat. Hujannya bahdu kan becek ini kalau di maka Nabi katakan begitu, sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum. Beda. Ya, enak benar ini apa. Ya, silakan. Bani Quraidah sama Bani Nadir itu hukumannya beda. Iya. Itu apa yang membedakan? Wallahu alam kenapa Rasul putuskan begitu, tapi semuanya tadi pasti ada hikmahnya. Kayaknya kalau Rasul lebih keras lagi itu karena biar menjadi pelajaran buat yang lain, jangan macam-macam terhadap umat Islam. Insyaallah begitu. Baik, fadhal. Ya. Ya. Oh ya, para sahabat tetap makmum kepada pemimpin-pemimpin yang zalim pada waktu itu. Tapi zalimnya beda loh. Nggak ada dulu yang mencela Islam, itu nggak ada. Ya, yang merendahkan Islam, dan seterusnya, atau lebih dekat ke orang kafir, itu nggak ada pemimpin baru. Ya zalim buat dirinya sendiri, dan para sahabat yang masih ada tetap bermakmum pada pemimpin-pemimpin yang zalim. Kalau Sa'ad bin Mu'adz berarti orang Madinah. Siapa ya? Oh ya, dari suku Aus, dari Bani Aus. Berarti yang gelombang pertama baiat di Mekah. Oh, yang Bai'atul Aqabah. Itu para tokoh-tokoh. Tadi yang malaikat Jibril itu angkat senjata berarti. Ya, memang benar-benar. Jadi dalam peperangan itu memang sudah janji Allah kan. Para malaikat turun membela umat Islam. Apa sampai di zaman kita? Insya Allah kalau perangnya di jalan Allah, yaitu perang li'i'la'i kalimatillah, untuk meluhurkan kalimah Allah. Tapi yang sesungguhnya kemenangan itu dari Allah. Itu semuanya hanya dijadikan oleh Allah sebagai busyra, sebagai penyemangat, penggembira buat umat Islam, itu biar kan lebih sreg kan, ya karena manusia kan, ini alhamdulillah nih para malaikat turun gitu. Tapi yang sesungguhnya kemenangan itu datangnya dari Allah. Kalau sekarang kita mah bertahan aja, udah banyak yang ini umat Islam, yang negeri-negeri Muslim dulu sudah banyak ini. Nah kita jangan ngalami yang begitu, Pak. Allah. Kejadian seperti ini bisa dikorelasikan dengan pemerintahan sekarang, misalnya Turki, Arab Saudi misalnya Muslim terus dengan Eropa, apakah itu bisa
mengadakan muhalafah itu. Ya bisa saja, tapi kan syaratnya ada dalam perjanjian tadi. Kayak waktu Rasul datang ke Madinah itu. Nah, itu Rasul kan mengadakan perjanjian dengan semuanya lah. Itu. Di antara isi perjanjiannya ya jangan memerangi umat Islam. Nah, jangan membela orang yang memerangi atau membantu orang yang memerangi umat Islam. Kalau ini dilanggar, hilang sudah perjanjiannya. Sekarang tinggal bagaimana bentuk muhalafahnya, Dan yang kedua, semuanya tadi di bawah kepemimpinan Rasul. Nah, bedanya mungkin di situ. Ya, kayak Tembari ada yang nanya tentang kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang non Muslim yang siap tunduk lah di bawah kepemimpinan umat Islam, tidak memerangi, tidak membantu musuh yang memerangi. Nah, nanti hak sipilnya, hak kewarganegaraannya nanti dijamin oleh umat Islam dan boleh beribadah pakai cara dia. Nah, ini yang disebut kafir dhimmi. Ya sekarang nggak ada lah kafir dhimmi. Umat Islamnya saja nggak punya ini, gimana mau memberikan dhimmah? Nah, yang ada mungkin ini kali ya muahad. Muahad itu tamu-tamu yang datang dari luar, utusan-utusan datang dari luar, atau mungkin kedutaan, konsulat, gitu lah. Nah, ini juga harus dilindungi keamanannya, hak-haknya juga harus diberikan. Nggak boleh utusan itu dibunuh, nggak boleh. Sekalipun dalam peperangan, kalau misalnya ada yang mau menghadap itu, mau membicarakan apa ya harus dilindungi. Kalau sekarang yang ada begini kali, cuma orang kafir yang memerangi umat Islam dan yang tidak memerangi. Nah, yang tidak memerangi boleh kita berbuat baik kepada mereka, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap mereka ini muslim yang tidak non muslim yang tidak memerangi umat Islam. Yang Arab dua saja, Aus dan Khazraj yang Arab. Nah, Yahudi yang tinggal di situ ada beberapa suku di antaranya, tapi semuanya akhirnya hengkang dari Madinah itu. Nah, ya Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa itu. Suku-suku. Hubungan dengan Oh iya, jadi keturunan itu tuh diantaranya ya orang Madinah, orang Quraisy, itu semuanya keturunan, ya, betul. Ya, silakan. Ada lagi? Nanti tadi bilang tentang kabilah Jurhum ya. Sebenarnya yang berbahasa Arab itu kabilah Jurhum. Iya, yang asli berbahasa Arab. Ya, Jurhum, kabilah Jurhum. Jadi Nabi Ismail itu belajar bahasa Arab dari mereka. Nah, begitu kata Rasul di riwayat Bukhari itu. Wa ta'allamal
arabiyyata minhum. Dia belajar bahasa Arab dari kabilah Jurhum. Nabi Ismail dan ibunya tinggal berdampingan dengan kabilah Jurhum di Mekah. Jadi karena Nabi Siti Hajar lagi duduk di atas sumur Zam-Zam, atau satu kabilah datang. Jadi, kabilah datang ini karena ngelihat ada burung, lalu perasaan nggak ada perairan di sini, nggak ada sumur, nggak ada ini. Kalau ada burung berarti ada mata air di situ. Lalu mereka suruh 2 orang untuk menyelidiki. Ternyata Ummu Ismail, Siti Hajar lagi duduk di atas Zam-Zam. Boleh tidak kami mengambil? Boleh, asal jangan dikuasai. Akhirnya mereka tinggal di sekitar Masjidil Haram itu sekarang. Nah, dan Nabi Ismail belajar bahasa Arab dari mereka. Siti Hajar juga pintar bergaul, orangnya pintar bergaul dengan mereka. Terus sampai tumbuh dewasa, sampai menikah dengan kabilah Jurhum. Nah, terus keturunan ini kan menurunkan ya orang Quraisy dan lain-lain tadi. Ada yang bercanda, saya bercanda. Saat Quraisy Arab bukan? Ya, kalau secara patrialis ya, dari pihak bapak ya ke Ismail ke Ibrahim. Tapi kan sudah jadi Arab lah. Dan dari kisah itu juga berarti bahasa Arab itu bahasa yang paling awet di dunia. Nggak ada bahasa yang awet kayak bahasa Arab. Dari zaman Rasul ke kita sekarang aja sudah hampir 1,5 hampir 15 abad kan masih dipakai. Emang ada bahasa seawet itu di dunia? Nggak ada. Mungkin belajar bahasa Inggris zaman saya dengan ini aja udah beda kan apa bahasanya sudah namanya bahasa berkembang ya, apalagi bahasa-bahasa yang lain. Baik, silakan. Oh, nggak dijelasin di hadis itu, cuma begitu aja, dia datang dan nengokin anak dan istrinya, cuma nggak dijelasin naik apa. Ya kalau Allah menghendaki mah begini juga sampai masa naik apa. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyyinal Mustafa Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.